Halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore bareng L di sini. Oke, ini adalah Samsung Galaxy A55 mid-range E-series yang selalu ditunggu-tunggu banyak orang. Jujur aja aku agak telat ya bahas HP ini karena awalnya tuh aku agak kurang tertarik sama HP-nya. Tapi setelah lihat komenan banyak orang yang minta buat bahas, jadi ya udah, HP ini ada di studio dan sekarang bakal kita bahas. Buat harganya sendiri, Samsung Galaxy A55 5G ini itu ada 3 pilihan. Nih, kalian bisa lihat-lihat aja ya. Yang jelas ini start dari harga 6 juta sampai yang paling mahal itu ada di harga 6,9 juta. Cuma beruntung nih buat kalian yang sedikit nunda buat beli karena harganya di online marketplace ini udah turun cukup jauh ya. Yap, 5,6 juta aja kalian tuh udah bisa dapetin yang varian 8/256 GB alias kalau di harga normal itu ada di 6,5 juta. Lumayan lah, hemat sekitar 900.000. Kalau ngomongin soal desain sih dari dulu Samsung selalu ngasih perubahan minor ya. Ada positif, ada negatifnya. Sisi positifnya ya, jadi desain Samsung tuh punya karakter. Orang-orang lihat ya bakal tahu kalau ini adalah Samsung. Sementara itu di sisi negatifnya ini desain yang ngebosenin. Ya tergantung kalian ngelihatnya gimana lah. Kalau aku pribadi sih nggak masalah desainnya nggak banyak berubah asal desainnya itu cakep. Dan terbukti desain dari Samsung itu selalu cakep dengan karakter minimalisnya yang tanpa frame kamera gini. Buat A55 ini itu udah pakai frame aluminium ya, yang kelihatan di sisi-sisinya ini tuh punya garis antena dan kelihatan lah kalau ini tuh pakai aluminium. Di sisi atas ini ada lubang mic dan SIM tray yang jenisnya ini hybrid. Jadi tuh kalian harus pilih mau pakai dual nano SIM atau satu SIM plus satu micro SD tambahan. Terus di sisi kanan ini ada tombol volume dan tombol power. Di sisi kiri ini polosan aja, sementara itu di sisi bawahnya ada dua buah lubang mic, lubang charging USB-C dan lubang speaker yang jenisnya ini stereo, di mana speaker yang satu lagi ini jadi satu sama earpiece-nya. Buat NFC, HP ini ada ya, posisi sensornya ini ada di sisi belakang atas bodinya. Sementara itu buat IP rating ini juga ada, IP67 hadir di HP ini yang menandakan dia tahan sama air, jadi aman buat kena cipratan air bahkan buat dicelupin sekalipun. Kalau buat layar Samsung Galaxy A55 ini itu pakai layar berpanel Super AMOLED, resolusinya Full HD Plus dan punya size layar yang ada di 6,6 inci. Kalau buat kualitas layar sih nggak usah ditanya ya, ini cakep banget buat kualitas yang Samsung kasih. Apalagi refresh rate-nya udah 120 Hz dan udah support HDR10 Plus dan punya kecerahan layar yang ada di 1000 nits yang cukup terang buat penggunaan di luar ruangan. Cuma sayang nih, ini HP tuh ya bener-bener disayangin dan pasti kalian udah bisa nebak lah. Ya bezel layarnya yang nggak sama rata. Ini masih kerasa tebel ya buat di sisi atas dan bawahnya. Jujur aja aku nggak masalah ya kalau tebel, asal dia tuh sama rata kayak misal di iPhone atau Nothing Phone gitu. Ya cuma masalah desain aja sih yang menurutku kurang. Ya kurangnya di bagian itu. Kalau soal spek layar, HP ini tuh udah cakep banget. Ditambah layarnya udah punya proteksi Corning Gorilla Glass Victus Plus dan dia punya fingerprint under display yang punya kecepatan baca yang lumayan kencang lah meski belum sekencang HP-HP flagship. Overall sih buat layarnya ini udah cukup oke, tapi tolonglah Samsung, duit yang dikeluarin udah 5 juta ke atas loh. Masa nggak bisa sih bikin layar yang bezelnya sama rata? Ya semoga aja A56 tahun depan bisa lah ya. Oke, kalau buat performa Samsung Galaxy A55 ini itu pakai chipset Exynos 1480 yang punya fabrikasi 4 nanometer. Buat pilihan storage sendiri, aku udah jelasin di awal ya. Ini ada 3 pilihan yang bisa kalian pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau buat Exynos 1480 ini dengan pendahulunya si 1380 itu punya perbedaan yang cukup berasa ya buat performa CPU dan gamingnya. Dan aku udah cobain ini cukup berasa perbedaannya. Buat main Mobile Legends ini dapetin settingan ultra dengan frame rate ultra. Yap, settingan rata kanan didapat di sini dan performanya ini cakep. 100 fps ke atas ini bisa didapat di sini meski nggak dapat rata di 120 fps ya. Tapi paling nggak jalan di atas 100 fps aja dengan lancar, ini udah bisa dan cukup enak buat dipakai ngerank di sini. Kalau buat PUBG Mobile, settingan yang kebuka ini ada di Smooth Extreme sampai HDR Ultra. Main di Smooth Extreme-nya ini bisa dengan lancar buat dapetin 60 fps tanpa kendala sama sekali pas aku main. Buat gyroscope ini juga udah hardware, jadinya pengalaman main PUBG Mobile di Samsung Galaxy A55 ini itu tambah asik.
Kalau buat Genshin Impact ini aku coba di settingan lowestnya dulu dan alhasil rata-rata 50 fps bisa didapat di sini dan ini udah enak banget ya selama aku main. Kalau di settingan highestnya ini rata-rata fps ada di 45 ya dan ini udah keren banget bisa jalanin Genshin di settingan tertingginya tanpa kendala dan masih dapat rata-rata di 45 fps. Buat baterai ini kapasitasnya 5000 mAh. Dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 5%. Buat Instagraman selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 5% juga. Dan buat main Genshin di settingan lowest selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 22%. Sementara itu buat kecepatan ngecas, ini ada di 25 watt. Buat isi dayanya dari 0 sampai full, butuh waktu 1 jam 20 menit. Buat sistem operasi, Samsung Galaxy A55 ini itu pakai One UI versi 6.1 dengan basis Android 14. Untuk update sendiri ini super panjang buat HP mid-range yaitu 4 kali Android update dan 5 tahun security update. Mantap nih, Samsung tuh dari dulu selalu konsisten yang ngasih update panjang buat smartphone-nya. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Samsung Galaxy A55 ini dibekali dengan setup triple kamera. Ada kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel ber-OIS, terus ada kamera ultrawide yang punya resolusi 12 megapiksel dan kamera makro yang punya resolusi 5 megapiksel. Sementara itu buat kamera di bagian depan ini resolusinya 32 megapiksel. Buat hasil sebagai smartphone mid-range ini emang cakep ya, apalagi kalau ada objek-objek awan gini dari dulu Samsung tuh selalu kelihatan wah di mana langit bakalan kerasa biru dan cakep buat dilihat. Buat kamera ultrawide-nya bukan yang bagus-bagus banget kayak kamera utamanya, tapi lagi-lagi aku tegasin buat ukuran smartphone mid-range ini udah cukup bagus. Di kelasnya ini udah jadi salah satu yang terbaik lah. Nah, sisanya kalian bisa cek aja nih dari hasil foto-foto dan video berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video dari Samsung Galaxy A55 direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Di sini kita bisa pindah ya. Nah, ini contohnya. Ini lensa ultrawide. Cuma cara pindahnya itu nggak smooth, jadi kayak langsung ke cut gitu. Ya beda lah ya. Kalau misal HP flagship mungkin bisa pakai model yang ngezoom terus langsung ganti lensa. Tapi kalau ini patah-patah. Nih kita pindah ke ultrawide lagi. Ya seperti ini. Dan kalau dipakai jalan kayak gini. Di Full HD 30 fps ada Super Steady, cuma ini bisa di lensa utama aja ya. Hasilnya seperti ini. Untuk Full HD 60 fps nya dia nggak bisa ultrawide, alias cuma bisa lensa utama aja. Hasilnya kayak gini kalau dipakai jalan. Dan Super Steady-nya tadi cuma bisa di Full HD 30 ya, jadi di Full HD 60 ini nggak bisa. Lanjut ada 4K 30 fps. Di sini bisa pindah lensa ya, ke ultrawide juga bisa. Nah ini dia ultrawide-nya. Oke, balik lagi ke kamera utama. Oke, seperti itu. Oke, kali ini buat perekaman video kamera depan Full HD 30 fps hasilnya seperti ini. Kalau misal backlight kayak gini. Oke, kalau misal dipakai jalan seperti ini. Lanjut ini yang Full HD 60 fps hasilnya seperti ini. Kalau misal backlight kayak gini, muka masih kelihatan, masih cukup oke. Lanjut ini buat 4K 30 fps nya. Dan kalau misal backlight seperti ini, muka juga masih kelihatan, masih cukup bagus buat dilihat. Dan kalau dipakai jalan kayak gini.
Oke, kesimpulannya dengan harga pasaran yang udah mulai turun, ya aku rasa ini jadi waktu yang tepat buat kalian beli Samsung Galaxy A55 ini. 5,6 juta, kalian tuh udah bisa dapetin HP dari brand Samsung yang karakternya itu kuat. Update-nya panjang, jadi bisa dipakai lama, terus performanya kenceng, kameranya juga bagus, banyaklah menangnya. Paling aku kurang suka aja nih sama desain bagian depannya, dimana di harga segini brand-brand lain itu udah bisa flexing ya dengan layar lengkung yang mereka kasih. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.